Emang paling bener ya siang-siang gini makan es krim. Halo Sel, lagi makan apa? Hai, lagi makan es krim nih. Enak tau. Wah iya, kayaknya enak banget. Tapi tunggu dulu deh, kamu makan es krim? Iya dong, soalnya kan es krim Olis enak banget. Kamu belum tahu ya? Dengar-dengar sih ya banyak berita yang nyebutin bahwa es krim itu ngelakuin pelanggaran gitu loh ke para pekerjanya. Hah? Masa sih? Aku nggak tahu. Iya, katanya gitu. Tapi biar kita lebih tahu lagi, kita dengar aja yuk penjelasan dari teman-teman kita. Halo teman-teman, sekarang kita masuk ke penjelasan mengenai permasalahan yang terjadi di perusahaan Olis. Pada awal tahun 2020, para pengguna media sosial, khususnya Twitter, diramaikan dengan tagar seperti boykot Olis, jangan beli es krim Olis, dan juga ogah makan es krim Olis. Hal tersebut karena diduga sebanyak 600 pegawai yang melakukan mogok kerja lantaran terjadinya 14 kasus keguguran dan juga kematian pada 6 bayi yang baru lahir. Kasus tersebut terjadi karena para pegawai wanita kelelahan dalam bekerja. Mereka masih bekerja pada shift malam atau pada jam 11 malam sampai dengan jam 7 pagi, dan juga bekerja pada pekerjaan yang cukup berat sambil berdiri, seperti pekerja di bagian mesin packing. Dengan mengoperasikan mesin packing selama jam kerja dilakukan dengan posisi berdiri dan setiap 40 menit sekali mengganti gulungan plastik kemasan es krim dengan mengangkat gulungan tersebut dan memasangkan ke mesin packing yang mana berat gulungan plastik kurang lebih 12 kg per satu gulungan. Lalu pekerja di manual packing dengan pekerjaan menyusun es krim ke dalam kotak dengan posisi bekerja berdiri. Lalu pekerja di bagian sanitasi dengan mengepel dan menyapu lantai, di mana mengepel dilakukan dengan menggunakan kain dan jongkok serta bau cairan pel yang menyengat dan membuat mual. Kelelahan pada ibu hamil dapat mengakibatkan adanya plek atau munculnya pendarahan. Pendarahan yang terjadi tidak boleh diabaikan karena dapat menimbulkan kontraksi yang apabila dipaksakan akan mengakibatkan terjadinya keguguran. Selain itu, menurut keterangan pekerja, pegawai klinik perusahaan banyak beroperasi pada shift 1 dan 2, sedangkan pada shift 3 sudah tidak beroperasi. Hal itu membuat para pekerja yang mengalami gejala sakit pada shift 3 tidak bisa mendapatkan pertolongan. Serta menurut pegawai, khususnya wanita hamil, mereka tidak diberi asupan gizi yang cukup oleh perusahaan. Mereka hanya diberi 1 potong roti dan juga susu 1 gelas kecil. Dan dari penjelasan tersebut, perusahaan diduga melanggar Undang-Undang Pasal 72, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang larangan pengusaha mempekerjakan wanita hamil masuk pada shift malam, yaitu pada jam 11 malam sampai jam 7 pagi, apabila menurut dokter memiliki gangguan, dan perusahaan harus memberikan makanan yang bergizi bagi wanita hamil yang bekerja pada shift malam. Selanjutnya solusi permasalahan. Solusi dari permasalahan yang terjadi di perusahaan Olis telah dilakukan oleh berbagai pihak, di antaranya seperti pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan telah mengirimkan tim pengawasan khusus untuk melakukan pemeriksaan pada perusahaan Olis. Tim pengawasan khusus juga telah melakukan pemeriksaan kepada manajemen perusahaan dan juga dokumen-dokumen perusahaan dan melakukan serta PLT. Dirjen Pembinaan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah melakukan pengecekan kepada buruh atau karyawan mengenai laporan-laporan yang masuk dugaan pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Para buruh juga telah melakukan pelaporan kepada Komnas Perempuan tentang pekerja perempuan yang sedang mengandung dikenakan shift malam, dan juga tempat produksi dan lingkungan kerja yang kurang kondusif untuk kesehatan ibu yang sedang hamil. Kedepannya, perusahaan berjanji bahwa akan memperbaiki sistem manajemennya, dan untuk hal-hal lain, mereka merasa sudah memenuhi aturan yang berlaku. Selanjutnya adalah upaya pencegahan masalah. Menurut kami,
Cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan OLIS adalah dengan meningkatkan K3 perusahaan atau keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu bagi pekerjanya, perusahaan, maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat perusahaan tersebut. Keselamatan dan kesehatan kerja juga merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak terduga yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Lalu yang kedua, perusahaan juga bisa menyediakan pelayanan medis yang beroperasi setiap shiftnya agar apabila terjadi masalah-masalah pada ibu hamil dapat segera ditangani sehingga bisa memperkecil angka keguguran. Serta perusahaan juga bisa melakukan kerja non-shift pada ibu hamil agar ibu hamil bisa mendapatkan istirahat yang cukup dan menghindari stres. Serta perusahaan juga memberikan makanan bergizi agar kandungannya di dalamnya kuat. Nah gitu penjelasannya, gimana? Sekarang kamu udah tahu kan? Aduh, serem juga ya. Makasih ya udah mau berbagi informasi. Aku pergi dulu ya. Dadah. Iya Sel, sama-sama. Ya udah, hati-hati ya Sel. Dadah. Nah, jadi begitu teman-teman. Semoga video kami dapat bermanfaat ya bagi kalian semua, dan hal tersebut tidak terulang kembali. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Danang Kusnanto SEMM selaku dosen mata kuliah Etika Bisnis yang telah memberikan saran maupun masukan bagi kami, dan juga kami berterima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini. Kami juga berharap tidak ada pihak manapun yang tersinggung atau merasa dirugikan karena hal ini, karena ini hanyalah bagian dari proses pembelajaran semata. Sekian video dari kami, dan jangan lupa untuk kalian subscribe ke channel ini dan juga like video ini, serta kalau ada masukan ataupun saran silahkan komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan teman-teman.